Kalau di Garut kita ada di Cafe Balong Itu aja, pertama. terus ada di Cafe Garland Bangkil, Garland. terus di Kamojang di The The Glorious, Glorious Kamojang, oke. sama di Temu Space yang baru buka bulan lalu. Oh, oke, berarti OTW ya Temu Space. ATW. Yang saya lihat kayak generasi gadget zaman sekarang tuh orang-orangnya ke satu kalau foto-foto tuh gak mau ribet. Ke satu itu. Keduanya harus selalu estetik. Gitu, jadi bawa keluarga, bawa pasukannya, Benar, kayak bawa gitu. gengnya ya. Jadi, Seperti ibu saya ya, sama Jahang ternyata kayak gitu. dan ternyata pas curhat dia tuh ternyata ditinggal nikah pada hari. Oh, ternyata ya Iya, Allah. itu emang kayak plot twist banget gitu. Ya Allah, ya Allah. Jadi ya Allah. dia bilang ke kita ngobrol, aku tuh kesini teh mau healing, mau nenangin diri. Ya Allah, tinggal. Popotoan ini kenapa namanya Popotoan, Kang? Konsepnya kayak gimana awal munculnya tuh, Kang? Kalau biar sederhana aja sebetulnya, kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Aginet. Alhamdulillah sudah akhir pekan ya teman-teman, mendekati hari libur ya. Biasanya jadi makin happy gitu karena kita sebentar lagi karena kan kita tuh orang-orang yang harus Senin sampai Jumat itu kerja. Karena kalau kita tuh bukan orang yang satu hari diam dapat 3 juta, enggak gitu. Kita harus diam tuh kerja gitu. Kalau mau punya uang ya kerja gitu ya teman-teman Warginet ya. Tapi selalu sama doa aku, mudah-mudahan Warginet selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan ya. Kesehatan juga yang paling penting itu ya. Harus sehat gitu. Oke, Warginet, hari ini kita kembali lagi di podcast Suara Garut ya. Mudah-mudahan Warginet tidak selalu bosan karena bertemu aku terus Salwa Priyani hari ini. Dan kita hari ini sudah mendatangkan narasumber dari yang kayaknya kalau kita lihat dari outfit dan lain-lainnya tuh udah culture banget guys. Udah anak muda Garut yang sedang di bidang foto-foto gitu. Karena katanya semua momen itu kadang nggak cuma diabadikan lewat kamera aja tapi lewat hati juga gitu loh. Tapi sekarang kita langsung ke bidangnya gitu ya, narasumber yang di bidangnya foto-foto, bagaimana nih dia itu mendalami hobinya dalam bidang fotoan ya. Atau teman-teman sering banget tuh ketemu yang suka main-main ke kafe Balong aja atau ke tempat-tempat wisata di Garut terus ada nih tim dari Popotoan. Nah itu dia ya, boleh banget tepuk tangan yang meriah untuk Kang Ejat hari ini. Halo Kang. halo. Halo Kang, apa kabar hari ini Kang? Baik, alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat ya Kang Ejat. Amin. Amin, mudah-mudahan. Nih Kang Ejat pertama kali podcast ya Kang, jadi agak deg-degan katanya tadi di luar ngobrol kita. Agak gugup sedikit ya say. Iya. Tapi nggak apa-apa, kayak kita ngobrol-ngobrol hari ini mudah-mudahan Kang Ejat juga nanti lebih enjoy ya Kang ya. Mudah-mudahan lebih enjoy. Tapi kayaknya sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Kang Ejat, boleh kali Kang Ejat ngobrol-ngobrol sama Warginet, sapa-sapa dulu yang di rumah, boleh Kang Ejat, silakan. Halo Warginet, saya Ejot dari tim Popotoan. Kalau kalian pernah ke Cafe Balong, ke Garland, terus ke Glorious Kamojang, kita ada di situ. Ada di sana ya Kang ya. Jadi kalau misalkan datang ke sana, jangan lupa foto dulu baru pulang. Nah, foto dulu baru pulang gitu ya. Jadi jangan lupa kalau main ke tempat-tempat yang tadi disebutin, jangan langsung pulang tapi foto-foto dulu ya Kang Ejat ya. Emang culture-nya anak-anak zaman dulu tuh kayak gitu. Kalau misalkan datang rekreasi ke tempat wisata tuh pasti foto lah. Ah iya benar-benar gitu foto. lah. Kayaknya nggak cuma anak-anak doang ya, tapi ibu-ibu juga. Sahabat ibu-ibu kebetulan. Oh, sahabat ibu-ibu ya kebetulan. Sahabat ibu kebetulan. Jadi SI gitu, SII, sahabat ibu-ibu. Sahabat ibu-ibu. Jadi udah biasa. Jadi udah biasa gitu ya kan menghadapi ibu-ibu. Udah biasa karena kebanyakan tuh kalau yang dipoto kebanyakan ibu-ibu semua sih. Bener sih, iya sih. Tapi kadang suka hebring ya ibu-ibu mah kayak ini tolong gitu kayak gitu. Bajunya juga warna-warni kan. Kadang ada yang serasi army macam-macam semua gitu ya. Para leopard. Beliau pikir beliau orang gitu ya. Gitu. Oke, berarti udah tersebar di beberapa ini ya si Popotoan ini Kang ya. Tapi aku sebelum ngobrol ke sana, Popotoan ini kenapa namanya Popotoan Kang? Konsepnya kayak gimana awal munculnya tuh Kang? Kalau biar sederhana aja sebetulnya, kayak foto-foto misalkan kalau di Sunda tuh kan kayak Popotoan lah. Nah, udah kayak gitu. Cuman kalau dari konsep kita tuh si Popotoan konsepnya laser fotografi. Apa Jadi tuh, Kang?
kita bergerak di foto wisata untuk mengabadikan rekreasi yang datang ke wisata tersebut. Jadi kita sediain kayak spot-spot tertentu untuk bisa mengabadikan momen berwisata mereka di situ. Di tempat tersebut ya. Oh kayak gitu. Tapi memang basically suka foto-foto berarti ya, yang join sama pepotoan ini kayak Akang Ejot, teman-teman yang lain juga suka foto-foto berarti ya. Kebetulan sama semua sih. Kebetulan ya, sama-sama juga. Dan kayaknya saya yang suka foto juga suka main ya. Nah, itu mah betul sekali. Itu mah kebutuhan ya kayaknya kebutuhan, ya. harus. Karena kalau nggak main bisa-bisa ke psikolog ya. Ya, itu kan kalau kerja terus juga bisa tipes. Tipes ya Kang ya, benar-benar itu yang ngeri ya. Jangan sampai nanti. Tapi kalau tadi kita ngobrol pernah diinfo sambil foto pernah ya Kang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makanya sekarang main sekalian kerja juga. Itu mah hitung-hitungan gitu ya gak sih Kang? Awalnya sih memang kayak main sambil kerja. Tapi setelah dijalanin tuh kayak kayaknya kerja doang. Gitu. Kerja hungkul gening gitu ya ternyata. Karena kan semakin sini juga semakin banyak orang-orang yang datang yang penasaran, ingin coba kayak gitu kan. Kalau awal-awal kan masih sepi-sepi itu masih hahaha biasa. Masih kerja tuh sambil ngobrol biasa. Kalau sekarang tuh ya alhamdulillah. Aduh rada padukdak gitu ya. Padukdak sama ibu-ibu teh. Tapi alhamdulillah ya Kang ya, Masya Allah sudah mulai ramai berarti sekarang. Alhamdulillah. Oke, berarti pertama kali spot foto yang ditempatkan gitu ya, kayak tempat wisata mana Kang? Pertama kali yang si foto ini ada? Kalau pertama kali itu ada di Cafe Balong sebetulnya. Cafe Balong berarti ya pertama. Kenapa ceritanya bisa ada? Udah di Cafe Balong kita bikin spot pepotoan kayaknya enak. Kalau pepotoan sendiri sebetulnya dari Cafe Balong dulu. Pepotoannya ya. Oke. Tapi kalau misalkan anak-anak yang ada di pepotoan itu udah dari dulu. Udah dari lama berarti. Dari zaman Deloitte Maribaya kalau tahu. Oke. Maribaya yang di Bandung, habis beres dari situ. Nah, kita baru ke Garut. Ke Garut tuh pertama kita buka di Pinus Forest View dulu. Di situ dulu di daerah Cirorek. Nah, baru beres dari situ kebetulan ya kakak-kakak kita lah ya, abang-abangan kita sebagai founder pepotoan gitu. Buka kafe tuh di Balong. Kafe Balong namanya. Udah jalan setahun Cafe Balongnya baru kita masuk ke pepotoan. Karena beres dari situ kita juga masuk ke sini. Masuk ke pepotoan lah, ke Cafe Balong lah pada awalnya di sana. Jadi ikut abang-abangan lah. Jadi ikut abang-abangan ya. Badak beringka gitu ya, abang beringka dia, beringka itu gitu ya. Oke. Berarti kalau sekarang tersebarnya nggak cuma di Balong aja dong Kang ya pepotoan ini. Udah di beberapa tempat, apa aja tuh Kang berarti? Kalau di Garut kita ada di Cafe Balong aja. Itu pertama. Terus ada di Cafe Garland Bangpil. Terus di Kamojang di Glorious Kamojang, sama di Temu Space yang mau buka bulan depan. Oke, berarti OTW ya Temu Space. Kalau yang di luar kota kita ada baru di daerah Lembang, Gias Cafe Lembang namanya. Gias Cafe Lembang ya. Berarti memang kayaknya si pepotoan ini nyari spot-spot tempat yang kayaknya alam banget gitu ya kan, iya nggak sih? Iya, kebetulan 4 unit dari yang udah buka tuh outdoor semua ya. Makanya yang Temu Space ini jadi satu hal baru nih di pepotoan. Soalnya konsepnya indoor gitu kan. Jadi perbaruan lah dari pepotoan sendiri ya. Oke. Berarti sekarang yang di Temu Space ini OTW gitu ya. Oke, berarti warginet yang tadinya kayaknya rada ke Balong agak harus effort gitu ya, atau enggak ke Kamojang dari Glorious rada tebih gitu. Sekarang mah ada di tengah-tengah kota ya. Ada di tengah-tengah kota. Ada di tengah-tengah kota. Oke Kang, berarti udah mulai OTW ada beberapa spot nih warginet yang tadinya cuma ada di Balong aja sekarang udah tersebar di Galen, di Bandung juga ada, di Lembang juga ya Kang ya, dan sekarang OTW di Temu Space. Mudah-mudahan yang di Temu Space segera buka dan lancar juga ya Kang. Mudah-mudahan. Oke. Amin Kang, mudah-mudahan selalu ya. Iya. Doanya doa yang terbaik pokoknya Kang. Tapi Kang sebenarnya apa sih yang membuat pepotoan ini beda gitu ya dengan dengan spot foto yang ada yang lain gitu Kang? Beda tuh karena mungkin kita adanya di outdoor. Itu pertama. Yang kedua, kita menunjukkan konsep spot foto. Gitu. Karena ya mungkin kalau studio itu tema dan konsep kan. Sebetulnya kita juga sama. Cuman kita merelevansi apa yang ada di tempat wisata tersebut, kita bikin bisa menikmati ambience dan menikmati dan mengabadikan juga momen di situ dengan spot dan properti yang
dan sama dengan tempatnya. Iya sih. Berarti secara nggak langsung ya, kalau aku bisa kalau aku bisa simpulkan juga, selain hal-hal yang tadi ya buat teman-teman yang berkunjung tuh punya kenangan dan segala macam, kayaknya wisata-wisata di Garut juga secara tidak langsung terangkat gitu ya dengan adanya si Pepotan ini, ya nggak sih Kang? Ya mungkin Ya harusnya ya. harusnya. Harusnya. Karena kan mungkin teman-teman yang datang ke sana post di Instagram nih atau di sosial medianya kayak ini di mana? Oh ini ternyata Garut gitu. Kebetulan juga yang datang ke Pepotoan tuh banyak sih. Kemarin-kemarin ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Riau. Kalau Jakarta, Bandung tuh langganan sebetulnya. Oh iya. Jadi mereka weekend tuh suka nyempetin. Kadang suka tur Pepotoan. Oh iya. Jadinya dari Kape Balong ke Garlen, habis Garlen sambil pulang tuh ke Glorium. Oh tapi ada ya sambil tur Pepotoan tuh ada. Iya, kayak gitu. Jadi kan sementara nanyain kan ke kita, ini ada di mana lagi? Kalau di Garut ada di sini kan. Ya udah jalannya kemana ditunjukin, mereka ke sana. Kayak gitu, banyak sih yang kayak gitu. Oh, tapi berarti sejauh ini yang apakah sama gitu ya balance antara yang pengunjung lokal sama luar kota, atau kayaknya lebih banyak yang luar kota kan? Kalau sekarang sih dominasinya banyak luar kota sebetulnya. Kalau awal-awal memang karena baru mungkin ya orang-orang Garut biasa sih. Orang Garut mah ya. Homo teknik. Biasa ya lompat ke dia, lompat kayak itu gitu ya kan ya. Gitu. Oke, berarti sejauh ini mah didominannya sama yang dari luar kota juga ya. Makanya kita buka juga di Bandung tuh. Iya sih. Jadi memang targetnya untuk tahun depan kita juga pengen buka di luar kota sih. Kayak gitu. Mudah-mudahan sih. Soalnya banyak permintaan juga dari customer Bandung, dari Jakarta gitu. Nah kebetulan juga pas di Jakarta tuh kita sempat ikut event namanya tuh Heli Expo Asia. Ya, jadi dia tuh event pameran helikopter. Jadi kita masuk di situ. Jadi vendor fotonya lah. Jadi vendor foto. Jadi siapa yang mau foto-foto sama helikopter kita yang fotoin. Gitu. Oke. Tapi rencana selain di Tembus Pas ada nggak kan kira-kira di Garut kayak mau buka lagi spot yang outdoor lagi atau bahkan mungkin outdoor lagi kan? Kalau rencana sih di Bagendit sama di Pinus juga mau dibuka lagi. Terus Kebun Mawar juga ada di targetan kita. Soalnya jadi kita sebetulnya kalau expand tuh dapat dari customer kita sebetulnya. Kan buka di sini dong, buka di sini dong. Oke, coba datang ke situ buat pitching dan lain-lain. Oke, berarti udah ada rencana juga mau buka di spot foto lain ya Kak. Tapi selama perencanaan itu apa yang akan pikirkan gitu ya, dari kayaknya nih tempatnya atau apanya dibuat buka spot fotoan di situ Kang? Perencanaannya kayak gimana? Kalau dari ekspansi rencana sih kayak kita lihat dulu tempatnya sama potensinya juga sebetulnya. Tapi kita berharapnya kayak gini. Jadi Pepotoan tuh hadir di wisata tersebut bukan Sundana lain dengan ukur nempel gitu. Jadi kita juga targetannya ingin memberikan dampak positif terhadap wisata tersebut. Dengan adanya Pepotoan, misalkan wisata tersebut juga akan terangkat dan ramai. Kayak gitu, targetnya kayak gitu. Jadi kan saling menguntungkan satu sama lain. Iya benar-benar. Saling ngasih feedback ya. Nah, iya benar-benar. Gitu. Karena kan mencintai juga nggak bisa sendirian ya Kang, jadi harus saling. Iya benar-benar. Oh gitu, berarti salah satu yang dipikirkan juga lah dari Pepotoan sendiri, kayaknya kalau buka di sini potensinya gimana sih, terus kayaknya kita bakal bisa saling ngasih feedback ya sih sama tempat tersebut gitu kali ya Kang ya sejauh ini. Tapi kalau dari desain dan segala-galanya si Pepotoan ini apakah sesuai dengan karakternya atau sama tema wisatanya atau kayak gimana Kang? Kebetulan dari pertama sampai sekarang sih kita lebih cenderung ke tema si wisatanya. Tema si wisatanya. Jadi misalkan kalau di Balong kita nyesuaiin juga sama Balongnya. Kalau di Galen kan kayak gini, dari segi hasil foto pun kita beda. Oh iya. Kayak Balong sama Galen tuh pasti beda. Kalau Balong kan tipikalnya kayak tema-tema alam gitu kan. Tarzan gitu ya. Tentunya teh kontras kayak gitu kan. Kalau di Garland kita lebih ke estetik kan sebetulnya. Karena kan di Garlandnya tersebut ngangkat konsep barn kan. Barn klasik kayak di Amerika tahun 70-an kan kayak gitu. Jadi kita juga menyesuaikan, jadi masang mobil tua gitu. Terus
pasang-pasang frame estetik, terus pasang kayak ban piknik kayak gitu-gitu. Oh iya. Jadi menyesuaikan tempat si sejauh tempatnya itu. kayak gimana ya? Di Kamojang juga sama kan. Di Kamojang kita simpan camper van, simpan tenda-tendaan juga. Iya sih. Kayak gitu. Oke, berarti menyesuaikan dengan kayaknya anaknya diginiin ya di tempat ini. Oke, berarti kayak gitu ya. Ya, karena kalau misalkan jomplang nggak akan masuk juga kan. Ada kela, cina ada gitu, kela gitu. Rada nyelewengnya ada gitu. Ada namanya gitu. Iya. Oke, tapi berarti total berapa tahun Kang si Popotan ini? Boleh Kang, silakan sambil minum dulu. Karena memang terasa ceket ya, saya kalau kita ngobrol kayak gini ya. Betul sekali. Betul. Berarti total Kang berapa tahun sekarang Popotan? Popotan alhamdulillah. Kalau Popotannya sendiri alhamdulillah udah maju ke 4 tahun. Oh, 4 mau ke 5. 4 jalan 5 ya berarti. Udah cukup lama ya berarti Kang 4 sampai 5 tahun. Tapi gimana di awal respon pengunjung? Apalagi kan lokal ya. Lokal dulu tadi aku bilang kan banyaknya lokal. Gimana responnya Kang terhadap adanya Popotan ini di awal-awal? Awal-awalnya tuh mereka cukup bukan aneh ya. Kayak Kang ini teh apa gitu. Terus bertanya-tanya ya. Iya, kayak ini tuh disewain enggak gitu. Jadi kita jelasin bahwa itu spot foto berbayar. Jadi ibu nanti bisa misalkan dipoto di sini, terus kita jual filenya aja, kayak gitu. Iya. Jadi untuk per spotnya juga kita dikenakan biaya. Jadi macam-macam, misalkan ada yang 5.000 per orang, ada yang 10.000 per orang. Kalau di Balong ada kayak perahu kan, gitu. Kita juga kasih kesempatan customer buat experience keliling-keliling naik perahu. Jadi habis keliling-keliling tuh bisa dipoto. Bisa foto-foto ya. Bisa foto-foto. Jadi bisa ke perahuan tapi ngirim foto gitu ya. Beliau pikir My Heart merenya, beliau pikir Irwansyah sama Aca merenya. Nah gitu. Iya. Oke, berarti itu awalnya mah nanya-nanya dulu karena kayaknya di Garut mah jarang juga nggak sih ya Kang? Atau kayaknya baru Popotan aja yang ada spot foto wisata gitu. Garut sih setahu saya baru Popotan aja ya. Makanya mungkin warga Garut hari itu naon sebenarnya gitu. Tapi kalau misalkan warga Garut yang pernah main ke Dalam Sumaribaya itu pasti tahu dia. Pasti udah tahu ya. Iya sih benar-benar. Oke. Itu awalnya. Makin kesini responnya kayak gimana Kang? Kayak yang banyak udah tahu, apalagi udah dari luar, gimana Kang? Kalau makin kesini mereka makin kayak udah nggak nanyain ini apa, kayak mau foto. Yang naik udah tahu spotnya juga mereka. Pengen di dock, pengen di perahu. Kayak gitu. Sekarang mah udah pada ala-ala ya, tanpa jelasin gitu karena pengaruh media sosial juga kali ya, banyak yang post-post segala macam kayaknya gitu. Itu jadi salah yang satu ngeposting gitu kan. Terus kitanya juga di media sosial cukup aktif sih. Iya. Kalau tadi selain pengunjung yang lokal sama dari luar kota, ada nggak pernah kayak pengunjung spesial nih yang difotoin sama sama pepotoan? Kalau setahu saya sih Teh Santi Deni. Teh Santi ya. Iya, itu pernah ke Balong. Iya, karena dia memang orang Garut juga ya. Iya, kebetulan. Dia bawa temen-temennya tuh banyak. Bawa gengnya. Iya. Sambil ngonten mungkin makan-makan ya Teh Santi ada. Aku juga nunggu Teh Santi main ke sini ya. Kalau awal sih belum ada pepotoan sebetulnya. Itu datangnya ke Cafe Balong itu ke bulan Guritno. Awal-awal banget itu. Si Mamah cantik ya. Iya. Itu pernah ke Balong ya. Pernah ke Balong juga. Terus anak-anak preman pensiun juga dulu banyak di situ suka nongkrong lah kalau iya karena emang tempatnya juga udah alam banget ya. Spot foto juga kayaknya di sana udah enak banget sih Kang, ya nggak sih? Sekarang tapi kan si Popotan sendiri kalau setahu aku kan kayak di Garland atau di Balong aja tuh kayak ada yang prewed segala macam. Itu bisa sama tim Popotan juga? Bisa. Bisa banget ya. Jadi kalau misalkan mau ya katakanlah side menu gitu ya dari Popotannya itu bisa kayak prewed, terus kalau kita sih nyebutnya small event. Jadi itu kayak yang mau foto birthday, foto maternity di outdoor, kayak gitu-gitu bisa. Jadi kita ada paketnya khusus kalau kayak gitu. Kalau si prewed juga sama. Jadi prewed juga dibagi dua, ada yang sama pepotoannya, ada yang venue-nya aja. Kayak gitu. Berarti tadi selain pepotoan di tempatnya bisa tur pepotoan, terus ada side menu lainnya. Kalau mau prewed foto-foto lain-lain bisa ya sama pepotoan. Tinggal ngobrol aja pokoknya kayaknya kita mau ini segala macam gitu ya. Nanti kontak ke WA. Tinggal kontak ke WA aja gitu ya. Tapi kan sebenarnya aku penasaran apa sih yang jadi lebih PR atau menantang gitu dibandingkan dengan foto-foto studio yang indoor dan segala macam dengan yang kayak outdoor kayak gini.
kayak akan gitu, aduh kayaknya ini ada tantangannya mungkin kalau kata aku mah kayak munculnya kompetitor baru. Karena mungkin bisa dibilang gimana ya, kalau di Garut tuh bisa dibilang pencetus, jadi belum ada nih yang buka lagi. Nah kalau misalkan ada kompetitor baru kan kita nggak tahu ya dia itu modalnya segimana. Iya benar. Tantangan terberatnya sih kayaknya itu ya. Soalnya kalau misalkan ngitungin dari kayak studio dan lain-lain itu beda segmen juga sebetulnya. Beda segmen ya. Beda segmen karena dari segi harga pun kalau misalkan sekarang kayak kayak studio kan ada cetak, ada set studionya. Kalau kita kan dari Senin sampai Minggu juga spotnya itu aja. Itu aja iya. Kayak gitu makanya dari relatif harganya juga beda ya. Tapi kalau dari segi foto-fotonya gitu kan kayaknya, aduh di Norma kan kayak lampu lagi dan lain-lain itu udah diam di situ ya terpasang. Tapi kalau di outdoor ada nggak sih kan bedanya kayak, aduh gimana nyaman sama gitu. Aku nggak ngerti sih jujur ya kalau foto-foto gitu. Kalau dari outdoor mah kita kan ada settingannya di kamera. Terus dari segi pemakaian gear pun dari kameranya juga kita cari-cari kamera yang memang cocok untuk di outdoor. Untuk dari segi warna, untuk dari segi hasil si fotonya. Terus kalau dari settingan tuh sebetulnya kayak misalkan kita buka jam 8. Dari jam 8 ke jam 10 tuh settingannya kayak gimana. Nanti dari jam 10 ke jam 12 kayak gimana. 12 ke jam 3 kayak gimana. Kayak gitu itu ada settingan. Ada settingannya. Rasa dapur. Rasa dapur ya. Tapi itu mah karena memang beliau passion dan suka aja, jadi tidak dianggap sebuah tantangan. Ya udahlah itu kan emang udah kebiasaan juga kayaknya kan. Tantangannya mungkin ke anak-anak yang baru. PR-nya ke anak-anak baru. Tapi alhamdulillah sih kayak anak-anak baru di kita juga cepat belajarnya sekarang. Jadi bisa menyesuaikan dengan produknya kan. Oke. Ngerti-ngertinya memang passion ya teman-teman di sana ya. Alhamdulillah. Kalau ngomongin tadi kan kayak kata Akang bilang setting di studio mah kan udah kayak gini aja nih tempat setnya dan segala macam. Sedangkan kalau kayaknya ya yang aku tangkap pemotongan ini kan mengandalkan alam gitu, iya nggak sih kan? Maksudnya tata letaknya itu di bawah kan gunungnya itu udah di situ tempatnya ya, si danaunya pun udah ada di situ. Nah, gimana kan merawat supaya si tempat atau si spotnya itu tetap terawat gitu, kayaknya tetap terjaga gitu. Kalau perawatan sih kayak di spot kita semuanya dirawat sih sebetulnya. Terus kalau misalkan alamnya sebetulnya kalau di Balong sendiri karena kita mungkin satu PT, jadi ya kerjasama. Jadi setiap 1 bulan tuh ada 2 kali GC, jadi general cleaning, kita bersih balong dan bersih ini. Kalau di tempat-tempat lain ya mungkin ada GC juga sebetulnya, cuman kita lebih fokus di area kita kalau di tempat lain, dan si waktunya pun disesuaikan sama tempatnya gitu. Jadi hari beberes semuanya. Tetap melakukan perawatan itu ya. Iya, kalau dari segi properti kan kita kayak 3 bulan, 4 bulan sekali tuh kita refreshment. Jadi misalkan kan properti suka ada yang patah, suka ada yang ini, jadi 3 bulan, 4 bulan sekali tuh kita beli yang baru. Kayak gitu. Kamera pun sama. Kamera ada maintenance-nya, laptop dan segala macam. Jadi udah komplit lah ya. Dalam segi perawatan juga itu karena yang penting itu ya, sesuai yang merawatnya. Karena kan kalau misalkan nggak dirawat juga hasil kualitas fotonya akan turun. Kayak gitu. Entah kameranya macet apa segala macam kan bisa aja. Itu ya jadi salah satunya. Sih ya benar. Berarti perawatan juga sangat diperhatikan ya oleh tim perawat sendiri, sangat diperhatikan. Karena mempengaruhi ke produk kita. Iya benar sih. Karena kan apa yang dijual aja juga nanti akan berpengaruh ya kalau nggak dirawat, mulai dari si spotnya yang tadi kata Aham juga sih, alat-alat medianya atau segala macamnya itu juga kan bakal jadi rusak ya sih benar-benar. Tapi sejauh ini ada nggak Kang kayak kolaborasi atau bareng-bareng gitu ya sama komunitas kreatif atau fotografer lokal yang ada di Kabupaten Garut sama Kota gitu? Kalau kolaborasi sih belum, cuman kita pernah kayak nyari-nyari. Kalau misalkan kita butuh SDM, kita nyarinya ke komunitas justru. Jadi kita tanya-tanya misalkan ada yang butuh kerjaan enggak dari komunitas ini. Misalkan jadi kita nariknya dari situ.
Oh, oke, jadi Pernah sih kita ngambil dari komunitas itu apa ya? Mata visual. visual, oke. Kita pernah ngambil SDM dari situ. Dari situ juga. Oh iya. Jadi sejauh ini emang kalau untuk kolaborasi yang memang terlalu ini belum ya. Cuman kita bareng-bareng di SDM-nya gitu ya kan ya. Iya benar-benar. Kolaborasi sama komunitas sih belum, tapi kalau sama sekolah alhamdulillah sih. Oh, kayak sekolah. Kan kita buka PKL juga. Oh iya. Jadi kebetulan ada yang bekas PKL kita juga jadi kerja di jadi kita. Jadi kerja di situ ya. Iya benar-benar. Sekarang tuh alhamdulillah. Oh, alhamdulillahnya di sana jadi ada juga ya. Tapi ada rencana Kakang kayaknya Popotan ini kan udah banyak banget nih tersebar di mana aja ya. Terus kayaknya bikin event yang popotoan banget kayaknya oke deh gitu. Ada rencana nggak Kang kesana? Kalau event sih kita belum ada rencana Belum kesana ada rencana ya. sebetulnya. Jadi kita coba untuk memperluas dulu area kita sih sebetulnya. Targetnya ya pengennya luar kota gitu. Dari luar kota dulu ya. Iya sih. Kayak gitu, kayak di luar kota juga. Jadi yang dari Bandung juga bisa popotoan di Bandung gitu, di popotoan Bandung. Iya sih benar-benar. Oke. Tapi Kang kalau aku sedikit bertanya ke Akang gitu ya sebagai yang ahli asik yang ahli sih enggak. Di bidang foto ya yang terjun di bidang sana. Karena memang jurusannya sebelum bukan foto ya. Ya betul. Bukan dari sana karena emang hobi aja dan suka yang akhirnya menjadikan pekerjaan dan mendapatkan sesuatu dari situ ya. Alhamdulillah Kang. Sejauh ini di Garut kondisinya tentang tentang orang-orang yang passionate dalam hal fotografi dan lain-lain gimana Kang kalau Kang lihat sekarang? Kalau di Garut sendiri sebetulnya kayak makanya kita buka tempat di Temu Space tuh karena mungkin yang saya lihat kayak generasi Gen Z zaman sekarang tuh orang-orangnya kesatu kalau foto-foto tuh gak mau ribet. Kesatu itu. Keduanya harus selalu estetik. Iya betul. Gitu kan. Jadi kita mungkin akan targetnya akan ke gen berikutnya kayak gitu. Karena menurut aku kayak kalau misalkan kita nggak ngikutin apa yang jadi tren base sekarang, ya kita bakal tenggelam. Jadi sekarang lagi trennya apa nih? Generasi apa? Misalkan kan udah gen Z, gen apa lagi? Iya. Nanti kalau misalkan dari gen Z udah pindah ke gen apalagi tuh kita berubah lagi konsepnya. Iya sih kayak bener. gitu. Iya, karena kan beda-beda ya selera gen itu. Setiap gen kayak Gen Z mah kan memang terbuatnya dari tanah sengketa. Kalau gen alpha bahkan memang dari tanah neraka ya teman. Langsung gitu ya. Nah, kalau kata TikTok ya saya bukan kata aku gitu. Ya, jadi memang mengikuti perkembangannya ya. Dan keinginan konsumennya kayak gimana gitu ya. Mengikuti sana juga salah satunya ya. Tapi yang nggak hilang tuh dari pepetaan tetap yang ibu-ibu. Iya, jadi ibu-ibu juga regenerasi sebetulnya. Iya, jadi mereka mengikuti tren. Jadi regenerasinya kayak gini, kayak misalkan ibu-ibu yang dari gen milenial ke atas itu bu jadi sekarang ibu-ibunya tuh dari gen milenial sekarang tuh. Iya. Itu jadi bawa keluarga, bawa pasukannya, benar, bawa gengnya gitu. Seperti ibu saya ya sama Jahang kan kayak gitu. Suka foto-foto sama gengnya badmintonnya, sama geng di mananya gitu, geng apa ya, bikin kaos sama gitu, foto-foto ya sama banyak aktivitas. Padahal kayak aduh udah tua kayaknya diem di rumah aja tapi nggak mau ya orangnya, jadi pengen aja. Iya gitu, kayak gitu. Berarti konsumsi popotan ini dari gen kita bilang apa, gen yang paling muda ya, dan geng yang bawah sampai ke yang tua tuh ada yang selalu datang. Ada aja ya berarti ya sendiri. Tapi kebanyakan sih dari gen milenial ke sana ya. Yang memang masih excited ketika lihat spot foto. Kalau Gen Z juga ada sih banyak sebetulnya. Cuman mereka kayak penasaran aja. Itu apalagi yang kalau dari luar kota itu pasti dipoto. Iya, karena kan mereka main kan ya kesini kesini ya. Main. Jadi sekalian lah nanggung gitu. Ini apa cobain. Kayak gitu. Tapi pernah nggak Kang ada kejadian yang kayaknya di Akang tuh nempel ya, atau enggak kejadian yang lucu pas lagi motoin, atau kejadian yang ini mah nggak bisa dilupain gitu kan? Kayak misalkan ada yang tiba-tiba datang ke situ sama selingkuhannya gitu, ternyata ketahuan gitu ada nggak Kang? Kalau kejadian kayak moto sih belum ada sebetulnya. Cuman kayak gini sih, ada kejadian. Cuman bukan ke saya sih, kayak ke diara saya. Jadi ada satu customer yang datang ke situ.
dia sendiri datangnya. Iya. Dia sendiri datang, terus kayak sedih kayak gimana gitu kan. Terus ditanya kan, diamnya tuh di spot foto kita di balong, di balong. Diam aja di kursi sendiri. Ditanyalah sama jaro kita, kamu mau dipoto? Boleh kak? Ngejawabnya tuh kayak boleh tapi gak tahu mau dipoto di mana. Hopeless gitu kayak boleh deh gitu ya. Boleh lah gitu. Kayak lagi banyak pikiran gitu. Nah ngobrol sama jaro saya lagi moto. Sampai pas waktu dipoto dia tuh kayak kata si jaro saya tuh, teteh nggak ada temennya, mau aku temenin nggak? Ya terus ini boleh, jadi ditemenin sama dia, terus bajunya dibenerin sampai pas si customer foto teh harus selalu sama dia. Jadi dipoto dulu di satu spot, pas pindah spot teh mau sama si teteh itu lagi. Jadi sampai abis itu dipoto beres. Dia ambil file kan, kebetulan saya lagi pindah ke operator, lagi di operator. Pas ngambil file dan lain-lain, kita hitung kan kalau misalkan si spot foto itu hitungannya per orang. Nah, kita hitungnya satu dong, karena yang satu kan pegawai kita. Iya. Gitu. Oh ini kan jadi sekian. Oh ya, ini kenapa nggak dihitung mas? Ini nggak apa-apa, ini karyawan kita, nggak apa-apa hitung aja. Saya senang soalnya sama teteh ini. Tadinya saya datang ke sini tuh ya lagi banyak pikiran, dan ternyata pas curhat dia tuh ternyata ditinggal nikah pada hari. Ternyata ya Allah. Itu emang kayak plot twist banget gitu. Ya Allah. Jadi dia bilang ke kita ngobrol, aku tuh kesini teh mau healing, mau nenangin diri. Di foto pun aku nggak sadar, kayak ditawarin foto tuh nggak sadar. Oke, boleh tuh nggak sadar. Iya nggak berapa di mana gitu otaknya ya. Pas udah ngobrol sama si teteh Jaro tuh yang tadi sih agak lumayan enak kan. Jadi aku juga tadi curhat sih sebetulnya. Jadi menang plus nanya si jadi kan cewek sama cewek kalau curhat kan nyambung ya. Kayak gitu. Curhat katanya terus alhamdulillah Kang, terima kasih ya. Aku datang ke sini enggak sia-sia, jadi aku balik dari sini tuh jadi happy. Ya Allah, itu tuh jadi membekas ke kita. Ya, alhamdulillah. Karena kan kita nggak expect ya. Maksudnya kayak dia datang mau nenangin diri gitu, terus tiba-tiba diajak foto gitu ya. Tinggal nikah. Kan apa? Iya sih benar-benar. Gitu. Ya itu sedikit banyaknya membantu, walaupun kita nggak tahu dia apakah tertenangkan atau gimana, tapi seenggaknya dia juga bilang kan kalau dia udah sedikit happy gitu ya foto sama teteh itu. Iya pantesan ya jadi membekas juga ya. Salah satunya itu ya jadi membekas juga. Iya sih ternyata ya tidak expect ditinggal nikah. Ternyata sih itu kayaknya ya Allah. Tapi mudah-mudahan ya sekarang setelah yang menonton ini mungkin barangkali menonton ini. Kita udah bahagia sekarang. Mudah-mudahan sudah bahagia. Kalau belum bahagia kebobotohan lagi aja. Tapi saya tuh pernah ketemu satu kali lagi. Oh pernah. Di Jalan kalau nggak salah. Jadi dia udah bawa cowok. Oh udah bawa cowok. Tapi nggak ditanyain sih itu siapa ya. Karena mungkin ya itu masalah pribadinya dia ya. Tapi dia ayo nih balong ya. Oh iya ngobrol lagi gitu. Terus dipakai lagi. Iya sih. Gitu. Oh gitu, ternyata udah pernah ketemu dan udah bawa cowok lagi ya, berarti ya mudah-mudahan tetehnya ya. Iya. Jadi kita tetehnya nih mudah-mudahan ya tetehnya selalu diberikan kebahagiaan dengan pasangan baru ya. Amin. Semoga tetehnya selalu bahagia. Amin. Walaupun kita nggak tahu teman-teman popotoan aja pada pusing semuanya ya kan. Kita aja nggak tahu ya. Betul sekali. Benar banget. Padahal kan kita juga lagi igir-igir gitu, tapi ya udah nggak apa-apa, jadi konsultan berarti ya sedikit konsultan penciptaan. Karena sebetulnya kita tuh bukan hanya jualan foto, karena kita jualan waktu termahal menurut kita. Karena momen nggak bisa dibeli. Iya sih. Karena kita jualan momen. Iya. Sama jualan jasa. Jadi apapun itu servis kita tuh harus selalu excellent kayak gitu. Sempat kan kalau dulu ada kejadian kayak di Balong tuh pas konsumennya foto handphonenya jatuh. Oh iya. Orang kita yang nyelam. Oh serius? Itu serius. Orang kita yang nyelam sampai nyari gitu. Oh tapi ketemu. Alhamdulillah. Oh alhamdulillah. Cuman ya. HP-nya nggak bisa selamat. Iya gimana ya say HP kena air.
gitu. Oh gitu ya. Nah itu gitu, Iya, jadi ya memang udah se-friendly itu sih anak-anak teh. udah deket banget ya Nah, sama makanya pengunjung. jadi sahabat ibu-ibu. Oh iya, jadi SII ya, sahabat Iya, ibu-ibu jadi yang SII. tadi. Tapi kalau boleh tahu satu makna, kata Akang makna foto itu apa sih? Makna foto itu kalau kata saya ya, semua orang berhak mendapatkan foto yang bagus. Kalau menurut Oke. saya, karena mungkin kayak gini ya, kalau kita lihat orang tuh nggak selalu excited dengan foto. Ada yang mungkin kalau kata zaman sekarang introvert, Iya. terus ada yang mungkin mau foto orang foto pede, Malu, tato, Aku mah nggak fotogenik makanya ya. Nah, Atau enggak, aku bener kayak pengen gitu ya. Nah kayak Nanti. gitu. Nah mungkin kita ngerasanya semua orang tuh berhak mendapatkan foto bagus, makanya selalu kita mengutamakan servis yang baik, servis yang excellent, karena selalu ada kayak orang-orang tuh ketika dipoto, iya gayana kumaha, iya gitu pede. Asa iya sih Pak, iya kan kayaknya gitu ada Nah, aja ya. kayak gitu kan, kayak ngerapihin bajunya dulu, terus interaksinya dulu udah enak, baru dipoto. Iya. Kayak gitu. Iya benar, karena itu jadi notes juga kadang orang-orang suka kagok mau fotoan karena difotoin orang lain. Iya, Jadi kayak betul. aduh malu gitu kita mau bergayanya gitu. Nah, Karena kan kita nggak kenal iya. juga ya sama orang yang foto. Iya sih benar-benar. Jadi kalau misalkan si AA fotonya itu fun, pembawaannya juga enak, kayak yang dipoto juga nggak canggung. Iya, jadi chill juga yang Jadi dipoto. chill. Iya sih benar-benar. Dalam ya say memang. Karena kan kalau misalkan dipoto orangnya kaku, ya kita juga aduh Heeh. kaku Asal ada aduh gitu foto ini kok. Iya sih kurang benar. gitu. Iya iya. Oke, kalau gitu terakhir Kang, harapan kedepannya untuk pepotongan sendiri apa Kang yang pengen disampaikan? Harapan kedepannya mungkin kalau dari saya untuk pepotongan sendiri bisa lebih berkembang gitu ya, khususnya di daerah Garut sih. Oke. Ya kalau saya pribadi sih, saya pribadi inginnya kayak tempat-tempat wisata di Garut itu ada kita. Kayak gitu. Jadi ya mungkin khususnya di Garut kita juga ingin mengenalkan lewat visual kita ke luar kota, ke orang lain gitu melalui visual kita. Jadi orang-orang tuh tertarik untuk datang ke sini dan menikmati wisata yang ada di Garut. Oke, itu harapannya. Benar sekali lagi tepuk tangan untuk Kang Ejen hari ini. Mudah-mudahan rencana-rencana pepotongan kedepannya yang membuka spot baru dilancarkan ya Kang. Amin. Dan mudah-mudahan juga semakin banyak kisah-kisah yang inspiratif dan menarik ya Betul. dari pengunjung-pengunjung ya. Pengunjung. Mudah-mudahan walaupun sejauh ini belum ada yang ketahuan selingkuh di pepotongannya, tapi kita kan nggak tahu ke depannya Nggak saya tahu sih. di posting. Nah, eta mah kabogo abi kan kita kan tahu ya saya. Tapi mudah-mudahan selain jadi nggak cuma hanya sebagai pepotongan aja, tapi sebagai konselor, psikolog dan juga penyelam mengambil HP dan juga tim katakan putus untuk menemukan teman-teman yang selingkuh juga bisa ya. Kalau Mudah-mudahan. nggak ada pokoknya. Pokoknya mah segala bisa lah ya, Segala bisa benar-benar. lah. Walaupun gaji gak 3 juta sehari tapi gak apa-apa, kita harus segala bisa. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Kang Ejen hari ini. Oke, terima kasih Kang Ejen sudah main ke sini. Nanti Sama-sama. kita Suara Garut yang main ke pepotongannya. Siap, Kan mudah-mudahan ditunggu kita ya. pepotongan tour nanti bersama Kang Ejen dan Amin, pepotongan siap, lain. siap. Oke, terima kasih juga Margidan yang salah satu yang menonton podcast kami pada hari ini. Mudah-mudahan dari kisah hari ini teman-teman bisa mengambil hikmah dan juga pelajaran di berbagi ceritanya aku bersama Kang Ejen hari ini. Tentunya terima kasih juga buat tim-tim yang selalu support mulai dari Agrapana, Asgatur, dan Asga Umroh, Garut Souvenir juga jangan lupa teman-teman yang nyari-nyari furniture yang pengen kayak kece banget kayak studio kita ini langsung aja dicari di Agrapana Furniture. Asga Umroh, Asgatur, teman-teman mau umroh mau tour langsung aja dicari sana informasinya. Umroh, tour murah tapi berkualitas ada di Asga Umroh dan di Asgatur. Dan terakhir juga mau cari souvenir atau misalkan souvenir yang di custom langsung aja cari ke Garut Souvenir karena di Garut Souvenir semua bisa custom. Ingat Garut Souvenir. Warganet yang punya berita atau fakta-fakta menarik di luar sana dan mau kita beritakan boleh langsung aja dihubungi 0811220335. Jangan lupa untuk di follow Instagram kami di @suaragarut.id dan Instagram pepotongan Kang. Di mana Instagram pepotongan? @pepotongan dulu. @pepotongan dulu langsung di follow aja untuk cari informasi tentang Suara Garut dan juga informasi pepotongannya langsung di follow ya Instagramnya teman-teman yang mau curhat juga boleh mau ke Suara Garut mau ke pepotongan curhat gak apa-apa deh ya kita mah terbuka aja nggak apa-apa teman-teman lagi pusing-pusingnya sama pajak royalti dan juga gaji DPR yang naik nggak apa-apa langsung aja dihubungin ke kita. Kalau gitu jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kami. Kalau gitu aku dan Kang Ejen pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.